menyerahkan seluruh hidup kami kepada Bapa yang penuh kasih, kepada Allah yang berdaulat, yang mampu mengerjakan, mengubahkan, memulihkan, dan membangkitkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur boleh berbakti beribadah bersama-sama. Dan kami bersyukur buat firman kebenaran-Mu yang akan kami dengar sesaat lagi, Tuhan. Biarlah Engkau yang mengosongkan isi hati kami, dan kami membawa bejana hati kami untuk siap diisi penuh, melimpah oleh kebenaran firman-Mu. Bawa kami Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau. Berbicaralah kepada kami, Roh Kudus. Engkau berotoritas atas kami semua, terlebih atas hamba-Mu ya Bapa, yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kuasa kebenaran-Mu melawat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang siap diberkati, bersama saya katakan, amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu yang diberkati Tuhan. Kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab Galatia, yaitu minggu yang ke-24. Minggu yang lalu kita belajar tentang kebangkitan rohani. Bagaimana kita mengalami yang namanya kebangkitan rohani. Kebangkitan rohani itu bukan kita alami karena KKR, acara KKR gitu ya. Tapi kebangkitan rohani itu Tuhan terjadi saat kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan membawa kita mengalami buah-buah roh. Orang yang sepertinya mengalami menyatakan kasih, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri dan seterusnya, belum tentu buah roh. Tapi kalau kita dipimpin oleh keinginan roh, kita dipimpin oleh Roh Kudus, pasti kita akan menghasilkan buah roh. Dan hari ini masih nyambung dengan khotbah minggu yang lalu, yaitu proses perubahan hidup. Bagaimana kita mengalami proses perubahan hidup? Tentunya lewat kebenaran Injil, lewat apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan kita, ya. Seperti yang kita lihat di sekeliling kita, di sekeliling kita terjadi perubahan, ya. Terjadi perubahan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan perubahan. Semua makhluk yang ada di dunia ini mengalami perubahan, seperti kupu-kupu kepompong jadi kupu-kupu, seperti tanaman tadinya biji mulai dia menjadi kecambah, lalu akhirnya bertumbuh, berbunga dan berbuah, ya. Sekitar kita ini juga berubah Bapak Ibu. Zaman dulu pertama kali Pak Keliat datang ke Kota Bogor, pasti kondisinya nggak seramai sekarang ini. Dulu mungkin ada angkutan bemo atau becak, sekarang sudah jarang. Terjadi perubahan, terjadi transformasi, ya. Cara kita berkomunikasi juga sudah berubah. Dulu kan harus datangin ke rumahnya, sekarang bisa telepon. Dulu untuk reunian harus buat acara di satu tempat, tapi sekarang reunian bisa lewat Zoom. Jadi begitu berubah, transportasi berubah, telekomunikasi berubah, industri berubah, semua dalam aspek kehidupan kita sedang mengalami perubahan. Kita bisa melihat Bapak Ibu, hewan juga mengalami perubahan. Hanya satu yang enggak berubah, yaitu Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak pernah berubah. Tapi yang lain pasti berubah. Bahkan kalau kita nggak berubah, apa yang akan terjadi? Hidup jika tidak berubah, maka kita akan diubah. Kalau kita tidak mengubah, maka kita akan diubah. Kita tidak bisa mengubah orang lain, tapi satu hal yang kita bisa ubah, yaitu diri kita sendiri. Tapi kita sering tergoda, kita sering
terjerumus untuk mengubah orang lain. Dan memang Bapak Ibu, kalau kita tidak berubah, maka kita akan punah. Semua yang ada di dunia ini harus berubah. Termasuk gereja kita, pelayanan kita harus berubah. Kalau kita memakai cara-cara yang lama dengan generasi sekarang ini, kira-kira menjawab kebutuhannya enggak? Kalau esensi enggak pernah berubah, tetapi ekspresi harus berubah. Kalau kita enggak bisa menyelaraskan antara esensi dan ekspresi, maka ekspresi kita nggak bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan jemaat atau kebutuhan anak-anak zaman sekarang. Saya pernah nyampaikan ya, saya gen milenial. Lalu ketika saya bawa gaya saya kepada Mas Perdi, nggak akan masuk. Kenapa? Sekarang zaman mereka, saya nggak harus mengikuti gayanya Mas Perdi. Meskipun esensinya saya nggak boleh kompromi. Maka pada waktu itu kita bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan anak-anak zaman sekarang terakomodir lewat pelayanan kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, semua harus berubah. Kita harus berubah, gereja kita juga harus berubah, cara pandang kita juga harus berubah. Kalau enggak, saya pernah dengar waktu saya ditabiskan, Pak Keliat, saya masih ingat, Kota Bogor ini berubah, transportasinya berubah. Kalau nggak mungkin kita pakai bemo untuk zaman sekarang atau transportasi lama. Nah, begitu juga gereja kita katanya, pelayanan kita harus berubah. Nah, untuk berubah ini kita butuh pimpinan Roh Kudus. Bukan pikiran manusia, tetapi pimpinan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti berubah. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita berubah? Apa yang membuat kita berubah? Itu yang paling penting. Kalau kita berubah mengikuti arus dunia, maka kita akan menjadi sama seperti dunia ini. Tentu kita nggak mau sama seperti dunia. Tuhan, kita mau hari demi hari sama dengan Tuhan. Karena itu, dalam hal mengubah, ada dua yang bisa mengubah hidup kita. Ada dua yang mengubah kita, Bapak Ibu. Nah, kalau dalam teks ini, di dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi dalam diri kita Bapak Ibu ada dua benih, yaitu benih yang panah dan juga benih yang tidak panah atau benih yang kekal. Dua hal ini yang menjadi dasar kita untuk diubah. Apakah kita diubah oleh sesuatu yang panah atau sesuatu yang kekal? Jadi ada dua yang mengubah hidup kita, faktor eksternal dan faktor internal. Pohon bisa berubah, bisa dipotong berubah. Tapi ada perubahan pohon itu secara internal, yaitu ketika diubah genetiknya. Maka pohon yang tadinya hanya berbuahnya asam, diubah karena dimodifikasi genetiknya, dia bisa berbuah manis, bijinya kecil. Kalau kita lihat sekeliling kita, banyak gedung-gedung, pabrik-pabrik, industri. Itu perubahan apa Bapak Ibu? Itu namanya perubahan secara eksternal. Jadi dalam hidup kita juga begitu. Kita diubah oleh kedagingan, itulah perubahan secara eksternal. Kita diubah secara roh, itulah perubahan secara internal. Perubahan secara internal itu
dikerjakan oleh Roh Kudus dari dalam diri kita, sehingga nyata lewat perkataan, sikap, dan perbuatan kita. Tapi ada juga perubahan seseorang dari luar, dari kedagingan. Nanti kalau saya nggak rajin, saya nggak sukses. Nanti kalau saya nggak baik, Yanti nggak baik sama saya. Itu terlihat baik, tetapi itu adalah perubahan karena Yanti. Suatu hari saya nggak perlu lagi Yanti, maka saya nggak akan berbuat baik sama dia. Perubahan seperti ini adalah modifikasi perilaku. Tidak pernah berubah dari dalam hati kita. Tidak pernah berubah sungguh-sungguh secara permanen. Perubahannya secara situasi, kondisi, dan keadaan. Kalau Yanti baik sama saya, maka saya juga baik sama dia. Kalau saya perlu sama Yanti, saya baik dulu. Makanya apa yang diajarkan oleh dunia, udah kita baik dulu sama dia, baru nanti kita dapat sesuatu dari dia. Itu kelihatannya baik, tapi itu kedagingan, Bapak Ibu. Kita mengandalkan pikiran kita mengandalkan usaha kita untuk mengubah seseorang. Bahkan yang lebih ekstrimnya lagi gini, kalau kamu gak berubah, udah kita pisah aja. Mengancam. Nah, ini kita kembali ke awal tadi, Bapak Ibu. Kita tidak pernah sebenarnya bisa mengubah orang, tetapi kita selalu berusaha mengubah orang. Dengan mengancam, mengata-ngatai, dengan menakut-nakuti, dengan mempermalukan. Perubahan seperti ini tidak akan pernah permanen. Perubahan seperti ini hanya sementara saja. Hanya modifikasi perilaku, Bapak Ibu. Tapi kalau Roh Kudus mengubah kita, maka perubahannya itu permanen. Karena apa? Kita ditransformasi oleh Roh Kudus. Memang kalau Roh Kudus yang mengubahkan kita, tidak seperti kita menggigit cabai, atau tidak seperti kita ngancam orang. Awas, jangan sentuh. Kalau kau sentuh, kena. Mungkin dia nggak akan sentuh, berubah seketika. Tapi perubahan itu hanya sementara. Tapi kalau perubahan secara Roh Kudus, lewat Roh Kudus, lama. Dan kita nggak bisa melihat. Sama seperti anak, Bapak Ibu punya anak. Tahu-tahu Ipan sekarang udah selesai kuliah, udah bekerja. Sebentar lagi Marconi, kata orang Batak. Nggak terasa. Benar Bude Daud, Bude Ida. Nggak terasa. Saya juga gitu punya anak, tahu-tahu udah segini tingginya. Itulah perubahan oleh Roh Kudus. Kalau perubahannya dari dalam, tahu-tahu, kok aku ini ya, kok aku nggak sayang-sayang lagi ya memberi untuk pekerjaan, kok aku nggak susah-susah lagi ya mengampuni, kok aku nggak susah lagi ya untuk merangkul orang yang nggak suka sama saya. Karena transformasi Roh Kudus itu bekerja dari dalam diri kita. Makanya judul khotbah kita apa? Proses perubahan hidup. Tahukah Bapak Ibu, Tuhan kita adalah Allah atas proses. Tuhan kita senang dengan proses. Tuhan kita bukan Tuhan yang instan, tapi manusia suka instan. Ya. Proses akan melahirkan yang sifatnya asli, sejati, otentik. Seorang Martin Luther dan John Wesley pernah menulis dan bercerita, Bapak Ibu, bahwa mereka mengakui mereka itu lahir dari keluarga Kristen. Mereka rajin menulis buku, mereka buat artikel-artikel, mereka juga melayani, bersosial, mereka juga menyumbang, melayani ke sana kemari. Tapi apa yang mereka rasakan? Yang mereka rasakan itu hati mereka terasa kering. Hati mereka terasa hampa. Karena apa, Bapak Ibu? Karena perbuatan mereka hanya mereka lakukan secara rutinitas, secara eksternal. Mereka melakukan semua itu berdasarkan faktor eksternal. Kalau saya baik sama orang,
Tuhan nanti juga baik sama saya. Oh, nanti kalau saya rajin melayani, Tuhan makin sayang sama saya. Hal seperti ini Bapak Ibu, walaupun terlihat rohani, tapi tidak membawa perubahan hidup, tidak membuat hati kita itu menemukan sukacita, damai sejahtera. Makanya dikatakan di dalam Matius, dari mana kita tahu bahwa perubahan seseorang itu hasil pekerjaan roh atau kedagingan? Dikatakan dalam Matius 7 ayat 20, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bahkan di dalam Matius ini dikatakan Bapak Ibu, mereka pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tapi pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekarang sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu, kita mungkin belum seperti orang-orang yang dikatakan di dalam Matius ini. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan-setan, mereka mengadakan banyak mujizat. Kita mungkin belum melakukan seperti yang mereka lakukan, tapi mereka ini sudah melakukan itu semua. Tapi dikatakan di sini, aku akan berterus terang kepada mereka bahwa aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Karena waktu mereka melakukan itu semua bukan berdasarkan pimpinan roh, terlihat begitu rohani, tetapi tidak pernah berdasarkan pimpinan roh. Mereka lakukan itu semua untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Lihat saudara, Tuhan akan masuk. Bukankah setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah berbuat demi namamu, mujizat demi namamu juga. Pada waktu itu Tuhan akan berseru, enyahlah sekalian engkau pembuat kejahatan. Apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan pimpinan roh. Apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan perubahan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hanya sebatas tindakan humanis saja. Kebanggaan mereka kepada perbuatan pelayanan mereka. Lihat tadi kan, kami sudah mengusir, kami sudah begini, kami sudah begini. Yang mereka banggakan itu perbuatan mereka. Mereka tidak pernah bangga kepada Yesus. Mereka tidak pernah memandang kepada Yesus. Dasar pelayanan mereka adalah kepada perbuatan mereka, kepada karunia-karunia mereka. Makanya Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Jadi Bapak Ibu, orang yang lahir baru, orang yang melayani belum tentu lahir baru. Tetapi orang yang lahir baru pasti melayani. Makanya ada begitu banyak orang sibuk di gereja tapi sombongnya luar biasa. Kenapa Bapak Ibu? Karena pelayanan yang mereka lakukan fokusnya bukan kepada memandang kepada Yesus, tetapi memandang kepada perbuatan mereka. Kekristenan itu identik dengan perubahan hidup. Tapi manusia atau orang Kristen sendiri sering salah paham. Mereka pikir rajin melayani, setia datang ke gereja adalah perubahan hidup. Memang itu salah satu bukti dari perubahan hidup. Namun ternyata maknanya jauh lebih dalam dari semuanya itu. Jadi bagaimana kita mengenali dan mengalami perubahan hidup? Seperti apa pola atau proses perubahan hidup yang sejati? Karena kalau kita ada di dalam Yesus, pasti hidup kita berubah. Makanya ada lagu, perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Ya, sudah pasti kita berubah. Makanya di jam doa semalam saya sampaikan tentang Zakeus. Zakeus itu bertemu Yesus, hidupnya berubah. Paulus yang menulis kitab Galatia
bertemu Yesus, hidupnya berubah. Jemaat Galatia juga berubah, tapi akhirnya mereka, sebelum mereka berubah oleh Injil, mereka berubah oleh pengajaran Judaizer, membuat mereka menjadi orang yang legalistik, mengandalkan perbuatannya, dan juga membuat mereka menjadi orang yang menyalahgunakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, hal menarik tentang pertumbuhan atau perubahan hidup adalah kita tidak pernah mengetahui benar jika kita bertumbuh atau berubah, sampai masalah, kesulitan dan pergumulan hidup diizinkan datang menguji hidup kita. Karena itu pesan pengembalaan pagi hari ini Bapak Ibu, ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami keadaan sulit atau orang yang sulit, yuk kita baca sama-sama. Oh, tidak ada di sini. Oh ya, 1, 2, 3 ya. Sebelum mengubah orang lain atau situasimu, Tuhan terlebih ingin mengubah hidupmu terlebih dahulu. Jadi waktu kita menghadapi situasi sulit atau orang yang sulit, secara manusia kita kepingin ngubah orangnya, kita kepingin ngubah situasinya. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, lewat situasi itu Tuhan mau mengubah kita. Karena waktu kita melakukan satu perbuatan yang baik, waktu kita melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, itu berbicara tentang buah roh. Tapi buah roh di sini bukan hanya buah, tapi buah roh. Buah roh artinya merujuk pada Roma 5 ayat 1-5. Ketika kita baca Roma 5 ayat 5 ini, di sini kita melihat bahwa ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Artinya, kita tidak pernah bisa berbuah, kita tidak pernah bisa memberi dari apa yang kita tidak pernah terima. Lewat Roma, lewat buah roh ini yang dikaitkan dengan Roma. Kalau Bapak Ibu lihat di Alkitab elektronik, di situ ada biru bintang, itu klik munculnya Roma. Ada kaitan yang erat dengan Roma. Apa yang dikatakan dalam Roma? Karena memang kita bisa berbuah, bisa melakukan hal yang baik ketika kita menerimanya dari Tuhan. Saya nggak bisa setia sama istri saya kalau saya tidak menerima kesetiaan dari Tuhan. Kita tidak pernah bisa mengasihi dengan kasih agape kalau kita nggak pernah menerima kasih agape dalam hidup kita. Ketika kita membaca di dalam Roma ini bahwa Dia yang memberi kita damai sejahtera, Dia yang membawa kita kepada kasih karunia, Dia yang membawa kita kepada pengharapan, Dia yang membawa kita kepada ketekunan yang tahan uji. Semuanya itu kita alami di dalam Yesus Kristus. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat tadi ya, benih, dikatakan benih. Benih yang tidak panah ada pada kita.
Tuhan yang menaruh benih yang akan membuat kita berubah secara otentik, tidak palsu. Benih itu yang akan memampukan kita menang atas kedagingan yang mengikat kita. Benih itu yang kebenaran yang dari Allah ini yang akan memampukan kita bangkit dari keterpurukan kita. Damai sejahtera yang kita terima dari Allah ini yang akan mengalahkan kekhawatiran kita. Pengharapan di dalam Kristus yang akan memampukan kita untuk setia berjalan dengan tekun mengikuti Tuhan. Ada benih ilahi dalam diri kita. Coba kita bilang sama diri kita, ada benih ilahi dalam diri saya. Sambil tepuk dadanya. Boleh Ibu Bapak? Ada benih ilahi dalam diri saya. Amin. Benih itu yang akan mengubah hidup kita. Benih itu yang akan memproses hidup kita. Benih itu yang akan membangkitkan kita. Bapak Ibu lihat di depan ini ada ini ada kuburan yang ditutup pakai batu, sangat kuat sekali, sangat kokoh sekali. Tapi suatu hari benih yang ternyata ada di dalam kuburan itu tumbuh, dan batu yang begitu keras diterobos oleh benih yang tumbuh itu. Nah, saudara, kalau biji pohon yang tumbuh itu bisa menghancurkan batu yang tebal, batu yang keras, terlebih benih Allah, benih ilahi yang ada pada kita, ia pasti akan mengubah kita. Ia pasti akan menghancurkan segala kedagingan kita dan menjadikan kita baru dan semakin baik. Yang percaya bilang amin. Kalau ada benih ilahi, pasti hidup kita berubah. Maka Martin Luther juga bilang, kita diselamatkan hanya oleh iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah sendirian. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi jika tidak ada perbuatan, pasti ada sesuatu yang keliru dengan iman kita. Kalau iman kita benar, pasti kita bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari iri hati, bangkit dari rasa benci. Kita akan mengalahkan, kita akan berbuah. Tapi kalau kita tidak benar-benar menerima iman yang menyelamatkan, maka sebenarnya kita dikuasai oleh roh pendusta. Sama seperti iblis. Waktu ada di dalam diri orang Garasa, dia mengakui, Yesus anak Allah yang hidup. Dia ngakuin Yesus anak Allah yang hidup, tapi dia tidak pernah menyembah Yesus. Kenapa? Dia memang roh pendusta. Dan jangan biarkan roh pendusta itu ada pada diri kita. Kita ke gereja, kita berdoa, mengatakan Yesus Tuhan. Tapi ketika kita tidak pernah bisa mengalahkan kedagingan kita, kebencian, kekhawatiran kita, jangan-jangan kita hanya mengaku di mulut saja. Jadi waktu kita tahu kebenaran ini, kita tidak perlu lagi berusaha untuk mengubah orang. Kita tidak perlu lagi berjuang menyeting sesuatu, memodifikasi sesuatu, atau menstrategikan bagaimana orang ini berubah gitu ya. Nggak perlu Bapak Ibu. Apalagi mengancam, menakut-nakuti, mempermalukan. Coba Bapak Ibu lihat di media-media sosial, cara orang untuk mengubah situasi itu dengan mengancam, menakut-nakutin. Itu cara dunia. Tapi kalau cara anak Tuhan tidak lagi menggunakan cara-cara seperti itu. Karena kita hanya capek-capek doang. Orang itu hanya modifikasi perilaku, berubahnya hanya tampak dari luar. Tapi ketika kita tahu kebenaran ini, yang membawa kita berubah secara permanen, menjadi orang yang berintegritas, tidak pernah lagi bisa diubah oleh apapun dari dunia ini, ialah benih ilahi yang ada pada kita, roh Allah yang ada pada kita, yang akan membawa kita untuk mengalami perubahan yang ajaib. Karena hanya Roh Kudus yang mengubah kita, bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Yuk kita lihat Bapak Ibu, apa tanda
diubahkan oleh Roh Kudus. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepada sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Mu yang di sorga. Tadi kita sudah baca. Tanda seseorang melakukan, tanda seseorang diubah oleh Roh Kudus adalah mereka melakukan segala sesuatu, melakukan apa yang baik, melakukan apa yang mulia, melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, bukan berdasarkan pengertian, bukan berdasarkan cara-cara manusia, tetapi berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Di dalam 1 Korintus dikatakan begini Bapak Ibu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergumencing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Waktu kita melakukan bakti sosial, waktu kita mungkin punya yayasan, saudara, kita mungkin jadi martir, bahkan ketika kita merelakan segalanya untuk orang banyak, tapi tanpa kasih tidak ada faedahnya. Mungkin pelayanan yang orang-orang lakukan bukan dengan pimpinan Roh Kudus, tampaknya itu berubah, mengubah orang, mengubah situasi. Namun saudara, hidup orang yang diubah itu melalui mungkin pelayanan orang-orang yang melakukannya dengan kekuatannya, sebenarnya berubah bukan karena kita, bukan karena orang itu, melainkan karena orang itu memang diubah oleh Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri orang itu pasti berubah. Maka pekerjaan kita, usaha kita bukanlah bagaimana strategi kita, cara kita, bagaimana kita mengancam, bagaimana kita mengintimidasi orang itu, bukan. Tapi bagaimana orang itu mengalami, menerima benih Allah dalam dirinya. Itu yang akan mengubah hidupnya. Itu yang akan membawa dia menghasilkan buah-buah. Karena pada waktu itu dia melakukan perbuatan baik, kesetiaan, kelemah lembutannya, itu semua dilakukan dengan nothing tulus. Tanpa agenda, tanpa kepentingan diri sendiri, melainkan, jadi bahasanya Bapak Ibu, melakukan sesuatu itu bukan supaya atau bukan jikalau Bu Ellen mendengarkan saya, maka saya akan juga memperhatikan Bu Ellen. Nah, itu kasih seperti itu adalah kasih bersyarat. Tapi kalau kasih di dalam Tuhan adalah kasih yang tidak bersyarat. Sekalipun, walaupun saya mau tetap mengasihi. Itulah kasih tanpa syarat. Jadi waktu kita berbicara tentang buah roh, kita melakukan segala sesuatu tanpa agenda pribadi, tanpa ekspektasi pribadi. Karena kalau dengan ekspektasi pribadi, maka kita enggak benar-benar melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Kelemah lembutan tanpa pimpinan Roh Kudus, maka tidak akan berjalan dengan kesetiaan. Kalau Bapak Ibu lihat buah-buah roh itu kasih, ya kan? Ayat 22, kalau kita baca,
Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ini semua adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa bilang, Bapak Ibu nggak bisa bilang saya ini berbuah, menghasilkan buah roh ketika saya hanya sukacita, ketika hanya saya damai sejahtera, ketika saya hanya sabar, yang lain saya abaikan. Bukan, itu bukan buah roh. Buah roh ini adalah satu kesatuan, bukan buah-buah roh, tapi buah roh. Satu kesatuan, satu buah dengan banyak rasa. Ketika saya hanya mungkin memilih lemah lembut tapi nggak setia, itu bukan buah roh. Orang yang mungkin lemah lembut tapi satu sisi tapi dia tidak setia, itu bukanlah buah roh. Dia tuh lemah lembut loh orangnya, tapi ternyata waktu temannya salah, dia nggak mau mengingatkan, nggak mau menegur. Ada orang yang terlihatnya tenang, damai, tapi belum tentu kedamaian itu berasal dari buah roh. Atau bisa saja orang itu damai karena apa? Dia cuek terhadap situasi kondisi sekeliling dia. Kelihatan bisa saja seseorang kelihatan cinta Tuhan, mengasihi orang lain, tapi itu belum tentu buah roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, pasti yang 9 buah roh itu akan terus berproses dalam diri kita. Di ayat yang Yohanes 1 ayat 42, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita membenci saudara kita, kita mungkin berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak mengasihi saudara kita, itu sebenarnya adalah pekerjaan roh pendusta. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita serang ke bagian terakhir, proses perubahan hidup oleh roh. Bagaimana kita mengalami perubahan oleh Roh Kudus, itu dijawab oleh ayat yang ke-24. Barang siapa milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Makanya di dalam firman Tuhan juga dibilang, Bapak Ibu, berubahlah oleh pembaruan budimu. Budi seperti apa? Ketika kita menyadari, ketika kita tahu bahwa kita ini adalah milik Kristus, maka Martin Luther juga selalu mengingatkan kita mengkhotbahkan Injil kepada diri kita, bahwa kita ini milik Kristus, kita ini sudah ditebus oleh Tuhan. Karena hanya orang yang menjadi milik Kristus yang menyalibkan kedagingan dan hawa nafsu. Kedagingan dan hawa nafsu kita tidak bisa singkirkan, kalahkan dengan strategi, dengan pikiran dan kekuatan manusia. Kedagingan dan hawa nafsu kita hanya bisa kita kalahkan dengan menyalibkannya bersama-sama dengan Kristus. Menyalibkan daging itu terjadi jikalau kita hidup oleh roh. Ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak ada cara lain. Bukan melakukan aturan, bukan menjadi orang yang asketis. Harus berpuasa, harus pakaiannya begini, harus cara jalannya begini gitu ya. Itu orang asketis. Tapi juga bukan sekedar kita berkata, aku tidak mau. Bukan sekedar kita berkata, aku nggak mau, aku tidak mau merokok, aku tidak mau minuman keras, aku tidak mau pergaulan bebas. Bukan sekedar seperti itu. Karena waktu kita berlaku seperti itu, justru memunculkan dosa yang baru. Bukankah waktu kita melihat orang-orang yang mabuk-mabuk gitu ya, ditawarin minum, Pak minum Pak, enggak, aku enggak mau minum. Dalam hati, aku kan tidak seperti lulu pada, kalian semua bodoh, kalian semua najis.
Aku nggak mau seperti kalian. Nah, justru waktu kita bersikap seperti ini, Bapak Ibu, memunculkan dosa yang baru, dosa yang lain. Dosa yang lain itu apa? Merasa kita lebih dari orang lain. Ketika melihat orang yang selingkuh, oh aku nggak selingkuh, nggak seperti lu. Ketika melihat orang yang kumpul kebo, wah puji Tuhan aku nggak seperti mereka yang kumpul-kumpul kebo. Ketika melihat orang yang korupsi, wah puji Tuhan aku tidak seperti orang-orang yang seperti tikus itu gitu ya. Memunculkan dosa yang baru, yaitu dosa kesombongan, Bapak Ibu. Karena apa? Kita berusaha mengatasi keinginan daging dengan cara kita, dengan cara manusia, dengan cara kita menjadi salah satu tadi asketis, yang kedua tadi berkata saya tidak mau berdosa. Itu bukan cara yang alkitabiah. Cara yang alkitabiah untuk kita melawan dosa, satu-satu cara, yaitu hidup oleh pimpinan Roh Kudus. Jika daging punya epitemia, keinginan yang berlebihan, maka Roh Kudus juga memiliki epitemia, keinginan yang terutama dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus yang memimpin kita, pasti keinginan yang terbesar dalam hidup kita ialah apa yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Maka itu yang akan memimpin kita. Waktu kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu satu-satunya cara melucuti dosa dari tingkat terdalam dalam diri kita, yaitu motivasi hati. Bukan dari luar. Inilah proses Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Ia memimpin kita. Ia mentransformasi bukan dari luar tetapi dari kedalaman hati kita. Ia menaruh kerinduan Bapa, ia menaruh benih ilahi, ia menaruh benih Allah, natur Allah dalam diri kita. Sehingga pasti membuat kita berubah, dan perubahan itu ajaib. Jika bukan Roh Kudus yang memimpin kita, maka kita sedang dipimpin oleh roh yang lain, dan itu adalah penyelamat palsu. Itu pasti menjadikan kita rapuh. Bapak Ibu, ada anak-anak muda yang berpikir begini, kalau aku nikah sama dia, aku pasti bahagia. Kalau aku bekerja di perusahaan itu, wah aku pasti sukses. Kalau aku punya barang itu, pasti aku somebody. Nah, saudara, terlihat ini memang gak dosa berbohong, atau dosa memfitnah, atau dosa membohongin orang. Tetapi waktu kita menganggap, berpikir dengan orang itu, bekerja di sana, memakai barang itu, kita sedang dituntun oleh roh kedagingan, epitemia kedagingan. Dan apa yang dipimpinkan oleh kedagingan selalu akan membawa kita kepada kematian. Itu akan menjadi berhala palsu dalam diri kita, dan pasti akan mengecewakan kita. Karena kita sedang berdiri di dasar, di tempat yang rapuh, mudah hancur. Walau saudara menyebut Yesus, tapi ketika saudara menganggap saya berharga, kalau saya menikah dengan orang itu, saya akan aman, bahagia, kayak hidup saya akan terjamin ketika saya bekerja di perusahaan A, perusahaan B, saya akan menjadi somebody ketika saya punya barang ini, fasilitas ini dalam hidup saya. Kita sedang hidup dalam kepalsuan. Kita tidak pernah benar-benar menyembah Tuhan. Kita sedang hidup dalam roh apa Bapak Ibu? Roh pendusta. Kita sedang menjadi pendusta karena kita tidak benar-benar menyembah Tuhan. Nah saudara, apa pertanyaan buat kita? Apa yang hati kita yang paling hati kita inginkan? Sudahkah hidup dalam kehendak Allah? Sudahkah Roh Kudus memimpin kita menginginkan apa yang diinginkannya?
Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Roh Kudus akan memimpin kita menginginkan apa yang diinginkannya. Inilah epitimia orang percaya. Inilah yang harusnya menjadi keinginan terbesar kita, dipimpin oleh Roh Kudus. Menginginkan apa yang diinginkan Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Karena ingat Bapak Ibu, Roh Kudus adalah pribadi yang tidak pernah egois. Roh Kudus itu seperti senter, selalu menerangi objek yang dia senteri. Roh Kudus tidak pernah egois. Maka tandanya seseorang dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak pernah memikirkan tentang dirinya. Kalau mau Bapak Ibu tahu Bapak Ibu itu dewasa rohani atau enggak, saat ini saudara sedang memikirkan siapa? Apakah dirimu terus? Meskipun kita bergereja, beribadah, melayani, tapi yang kita pikirkan diri kita, sebenarnya kita tidak pernah diubahkan oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu akan mengarahkan hidupnya kepada Kristus. Apa yang Kristus lakukan, apa yang Kristus teladankan. Seorang yang jemaat yang dipimpin oleh Roh Kudus selalu akan berpikir, siapa ya Tuhan yang akan kuberkati? Siapa ya Tuhan yang akan kujangkau? Siapa ya Tuhan yang akan kumuridkan? Itu yang ada dalam hatinya. Tapi kalau orang Kristen yang kedagingan, ngapain aku memuridkan dia? Ngapain aku traktir dia, nanya-nanya dia? Aku aja banyak masalah, aku aja banyak pergumulan. Justru ketika kita memikirkan tentang diri kita, selalu kepada diri kita, masalah kita makin numpuk-numpuk, makin besar. Nggak kunjung selesai. Kalau saudara mau menjadi gereja yang dewasa, tandanya adalah kita selalu berpikir tentang apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lebih daripada kenyamanan kita. Pak, nanti kalau kita melayani, kerintis ke sana ke sini, dukung sana, aduh gimana kita aja masih kurang. Selalu tentang kita. Saudara, waktu Roh Kudus memimpin kita, Dia akan selalu memimpin kita kepada salib Kristus. Yuk kita baca. Bisa balik lagi? Roh Kudus selalu akan memimpin kita, mengarahkan kita kepada salib Kristus. Karena di salib Yesus Kristus, Allah telah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Di salib Yesus Kristus merengkuh kerapuhan kita, merasakan penderitaan terberat. Di salib Yesus mengalami kejahatan terberat, menjalani kengerian karena kita, supaya kita menemukan keutuhan, penerimaan, ketenangan, supaya kita menemukan pengharapan, pemulihan, dan keselamatan. Makanya dikatakan dalam Galatia, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah menyalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah rahasia perubahan seorang Paulus. Ia menyadari hidupnya bukan miliknya lagi. Karena Roh Kudus akan selalu mengingatkan kita, kamu itu sudah ditanggung segala kerapuhanmu di atas kayu salib. Kamu itu sudah ditanggungkan kejahatanmu kepada Yesus. Penderitaan yang harus engkau alami sudah dialami oleh Yesus. Dia telah mengalami kengerian maut di atas kayu salib karena engkau. Dan harganya sudah ditebus dengan lunas. Maka waktu kita menyadari akan apa yang Yesus perbuat, maka ini yang akan terjadi. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Ini wujud penyataan seorang Paulus bahwa ia dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau ia melakukan sesuatu bukan karena keinginannya, bukan karena kenyamanannya, tetapi karena kehendak Yesus Kristus. Kenapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Supaya kita tidak lagi mencari, mengemis penerimaan, kasih, penghargaan dari dunia ini. 2 minggu yang lalu saya bercerita Bapak Ibu, kenapa selalu kita merasa kurang?
kurang uang, kurang cantik, kurang baik, kurang fasilitas, kurang keren gitu ya. Karena kita menaruh penerimaan kita, penghargaan kita, kasih kita kepada sesuatu yang fana. Waktu kita menemukan kebenaran ini bahwa di dalam Kristus, Kristus sudah memberi semua penghargaan. Dia sudah memberikan penghargaan yang tertinggi, penghormatan terbaik, kasih yang termurni. Dia sudah anugerahkan kepada kita. Maka kita tidak akan lagi mengemis semuanya itu pada teman kita. Mungkin pada suami, mungkin pada istri, atau pada mertua, atau kepada anak. Kita akan tidak lagi menjadi orang-orang yang mengemis semuanya itu. Karena Roh Kudus akan memimpin kita kepada keindahan Injil. Roh Kudus akan mengarahkan pandangan kita. Lihat Yesus, lihat keindahannya. Dari apa yang Yesus lakukan, Dia telah menyelesaikan, Dia telah menyatakan kemuliaan. Lihat kasihnya yang nyata buat kita. Saudara, semua filosofi agama dan semua dari dunia selalu berkata bahwa kamu yang harus melakukan sesuatu dulu untuk bisa berkenan dan berhubungan dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Tetapi kekristenan berkata, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelesaikan sesuatu yang kita tidak dapat lakukan oleh kekuatan kita sendiri. Yesus mengerjakan di atas kayu salib apa yang tidak pernah bisa terselesaikan. Ketika kita menyadari kita sudah ditebus, Kristus sudah menyatakan kasih yang sejati buat kita, maka kita pun pasti akan berkata, hidupku yang kumiliki sekarang bukan hidupku lagi, tetapi hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepala. Pertanyaan reflektif hari ini buat kita semua. Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan selama ini? Apakah keinginan Roh Kudus sudah menjadi keinginan terbesar kita? Apa yang hati kita inginkan secara berlebihan? Mengapa hal itu kita inginkan secara berlebihan? Mengapa kekhawatiran, ketakutan, keresahan, kecemasan, dan amarah mungkin saat ini masih menguasai kita? Mungkin saat ini masih terbersih dalam hati kita. Mengapa kita merasakannya? Pernahkah kita menelusuri dan menemukan akar yang sesungguhnya dari apa yang kita alami? Saudara, mari kita bertobat dari kesombongan dan rasa pembenaran diri. Bukankah sering sekali kalau kita mau jujur melihat orang-orang yang berdosa, kita mulai bermegah atas keberdosaan mereka. Terlihat rohani, tetapi kita bermegah atas keberdosaan mereka. Mari kita merespon. Apakah dalam diri kita ada ternyata berhala-berhala palsu? Sehingga keinginan terbesar kita bukan kepada pimpinan Roh Kudus, tetapi kepada apa yang bisa kita pakai, apa yang kita bisa makan, kepada apa yang kita bisa nikmati di dunia ini. Tuhan tidak mau kita menjadi pribadi yang rapuh. Tuhan mau kita mengalami perubahan yang ajaib. Tuhan mau kita mengalami kuasa penebusannya di atas kayu salib. Tuhan mau kita tidak pernah lagi sama, tapi berubah oleh pembaruan budi. Bukan berubah oleh situasi kondisi dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budi. Di mana dalam budi kita, Roh Kudus akan selalu mengingatkan siapa kita dalam Yesus. Dia sudah menebus kita, Dia sudah mati buat kita, Dia telah menyediakan kepada kita keselamatan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada umat-Mu. Ubah kami Tuhan, biar kami mengerti dan terus mengalami proses perubahan oleh Roh Kudus. Membiarkan Roh-Mu memimpin kami, dan kami boleh memiliki kerinduan terbesar
yaitu mengikuti pimpinan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mulia Bapakku dalam Kristus Yesus, semakin ku memandangnya, makin dia puaskanku. Saat ku kagum indahnya dan lihat kehendaknya, mataku tatap ke surga, mulianya bagianku. Bagi dia kemuliaan, bagi dia pujian, hanya dia nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya Bapa. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Harapan dalam cobaan, padanya ku percaya. Hatiku dia selaraskan, dia beriku kekuatan. Berjalan mengikut Yesus, meski ku tak mengerti, ku tahu Tuhan bekerja, mulianya Bapa. Oh, baginya kemuliaan, bagi dia pujian, hanya dia nama yang berkuasa. Ku akan bermegah hanya dalam Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Karena kuasa Injilnya, kita bukan hanya berkata tidak kepada dosa, namun memeriksa motivasi di balik perilakunya. Karena Injilnya, kita tidak menerapkan asketisme, melainkan membongkar berhala palsu dalam hati kita. Karena Injilnya, perubahan hidup kita terjadi bukan dengan kerasnya kemauan, bukan karena faktor eksternal, bukan karena ancaman atau iming-imingan, melainkan dengan merenungkan keindahan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Di atas salib itu yang mereka anggap lemah, layak setiap pujianku. Piugan yang menimpaku, pada salib dipaku. Ya ku tahu Tuhan samkanku, mulianya bagianku. Bagi dia, angkat suaramu. Baginya kemuliaan, bagi dia pujian, hanya dia nama yang berkuasa. Haleluya. Ku hanya bermegah dalam gestar Kristus, sebab ku tahu mulianya bagianku. Karena jadi tiada, agar Kristus nyata, mencari kerajaannya yang jauh lebih mulia, berdiri di hadapannya dengan hamba setianya. Hatiku sekarang puji dia, sebab mulianya Bapa. Oh, bagimu kemuliaan, baginya kemuliaan, bagi dia
mulianya bagianku. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sungguh luar biasa dan ajaib apa yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Bahwa dalam diri kami ada benih ilahi, ada roh Allah yang akan mentransform hidup kami. Biar mulai hari ini Tuhan kami terus mengizinkan, membiarkan roh-Mu, merindukan pimpinan roh-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah mulai hari ini kami juga tidak lagi berusaha mengubah orang lain dengan strategi, dengan ancaman atau iming-iming yang kami lakukan. Tapi biarlah usaha kami senantiasa bagaimana orang-orang sekeliling kami mengalami dan menerima benih ilahi. Mereka boleh mengalami transformasi Roh Kudus lewat kesaksian kami, lewat pemberitaan kami ya Tuhan. Kau akan pakai kami ya Bapa lewat kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tidak lagi berpikir untuk diri kami, untuk kenyamanan kami, tapi kami mulai berani keluar dari zona nyaman kami Tuhan. Berani mulai menjadi berkat, mulai kami memuridkan, mulai kami mencoba memberikan telinga kami untuk mendengar curhatan, menggunakan kata-kata kami untuk memotivasi, untuk mengafirmasi, konfirmasi pekerjaan Tuhan lewat diri orang itu ya Bapa. Mari Tuhan Kau beracara supaya lewat kami, lewat gereja ini Tuhan terus terjadi perubahan, transformasi. Dan apa yang kami lakukan lewat hidup kami dan gereja ini menjawab apa yang menjadi kebutuhan, membuka mata banyak orang melihat keindahan salib Kristus lewat hidup kami. Tuhan, hamba-Mu terbatas berkata-kata, tapi Roh Kudus-Mu Tuhan akan terus berbicara dengan leluasa dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi bagian yang terbaik, mengubah, memimpin, dan membangkitkan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Dari Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi sesuatu takaran yang baik, yang didapatkan yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam timbanganmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada pelayan usaha yang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, ucap syukur dan terima kasih untuk kebaikan dan kasih-Mu. Tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik kepada Tuhan, baik persembahan dan perbuatan kami. Tuhan berkati